Sekarang kita akan panggil nih Kak Muri selaku founder dari Sekolah Bisnis Online. Nanti Kak Muri akan menjelaskan dengan detail gimana sih caranya berjualan di Instagram. Jadi kita akan ngebahas tentang Instagram marketing. Kita panggil aja yuk Kak Murinya. Halo Kak Muri. Halo Halo, Kak Putri. halo, Halo Kak Muri, apa halo. kabar? Bismillah, kita mulai ya, langsung ya. Boleh Kak Muri, Kak silahkan. Muri. Mantap. Jadi sebenarnya ilmu marketplace dengan ilmu sosial media itu bisa mirip-mirip juga gitu ya. Dan tadi kalau udah nyimak pelajaran dari Om Bota, itu udah keren banget tuh ya. Udah keren banget, sudah banyak juga yang sama-sama, tinggal gimana sih cara menerapkannya kalau untuk di sosial media gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman selamat siang. Harus semangat ya, ini kan dapat ilmu baru nih dari Lemonilo nih, Masya Allah. Nah, hari ini aku diamanahi untuk sharing mengenai Instagram marketing, yang mana kami udah pakai Instagram marketing itu sejak tahun 2013. Kalau kami mulainya dulu tuh sebelum ada Facebook, itu udah mulai masih dulu namanya Multiply ya, dulu Multiply, kemudian masuk ke Facebook, kemudian 2013 baru ke Instagram. Nah, ini seru banget. Instagram itu bisa buat jualan produk ataupun jasa juga oke ya. Nah, tinggal yang sekarang aku mau bahas tuh gimana sih funnelingnya gitu ya, gimana funnelingnya untuk kita bisa dapetin beberapa traffic nih dari berbagai akun. Jadi akunnya sebaiknya nggak cuma satu, ya kan kalau tadi di marketplace tuh bisa akunnya satu, tapi pada kenyataannya teman-teman aku yang punya marketplace tuh mereka punya beberapa akun juga sih sebenarnya untuk nyebarin SEO tadi yang udah dibilang sama Om Botak tadi ya, teman-teman praktekin ya SEO-nya. Nah, saat ini aku diamanahi ada 5 bidang usaha dan 5-5-nya kita promosikan di Instagram. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya angkanya Indonesia tuh dahsyat banget ya untuk pengguna sosial medianya. Ini nomor 3 dunia ya. Nomor 5 ya, nomor 5 dunia ya tahun kemarin ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat yang paling sebelah kanan itu ada di media sosial ada 160 juta ya penduduk Indonesia yang aktif di sosial media, banyak banget kan, 160 juta loh gitu. Nah, beda memang halnya kalau kita jualan di marketplace kan orang udah butuh, mereka udah cari ya, searching berdasarkan keywordnya. Nah, seringkali kalau kita jualan di sosial media itu orang kepengen, orang kepengen, orang nggak sengaja ngeliat iklannya kita lewat gitu. Jadi kekuatannya adalah kekuatan diiming-imingin orang untuk akhirnya dia jadi beli. Belum tentu dia butuh, belum tentu dia cari, tapi karena kitanya iklan, persuasi, dan akhirnya jadi kecantol deh. Orang menggunakan sosial medianya lebih dari 3,5 jam. Oke, Instagram ada di juara 4 ya, Instagram. Nah, ini di Instagram lebih dari 63 juta. Ya, di Indonesia aja loh, ini di Indonesia aja lebih dari 63 juta akun. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Instagramnya. Kalau teman-teman ini kita pelajari tentang modern customer journey. Jadi bagaimana perjalanan orang zaman now ya, akhirnya ujung-ujungnya beli. Kan orang nggak tiba-tiba langsung beli ke kita. Pasti ada perjalanan dia dulu sih, dia taunya dari mana. Yang pertama adalah awareness. Jadi mereka tahu dulu nih tentang kita. Jadi orang gimana mau beli sama kita kalau belum, dari dia belum kenal kita kan. Makanya kita harus pergencarin dulu nih awareness-nya. Supaya banyak awareness-nya, akhirnya orang tahu kita, supaya makin banyak, itu kita menggunakan beberapa akun. Nah, nanti akan aku jelasin di belakang ya, bagaimana awareness-nya. Lalu yang kedua adalah findability. Gimana caranya orang gampang menemukan akun kita nih? Ya, menemukan akun kita dan konten kita. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Om Botak, tuh udah detail banget. Nah, itu mirip-mirip lah sama di Instagram. Ada SEO-nya. Nah, kalau di Instagram, SEO-nya di mana? SEO-nya itu adanya di username, name, kemudian sama di hashtag. Ya, username, name, hashtag, sama Gmaps. Jadi nanti teman-teman di rumah disetting nih Gmaps-nya menggunakan keyword. Ya, keyword yang paling sering digunakan sering dicari sama orang Indonesia itu apa sih? Misalnya teman-teman jualannya Lemonilo kan, orang ketiknya mie instan atau cemilan atau langsung to the point Lemonilo atau grosir Lemonilo. Nah, nanti keyword-keyword itu teman-teman riset di Google Trend. Nanti itu yang akan menjadi kode nama Gmaps-nya teman-teman di rumah ya. Nanti setiap teman-teman mau upload, itu jangan lupa untuk dicantumin di Gmaps-nya. Nah, findability ini kita masukin, kalau username kan berarti kan cuma satu ya, kemudian ada user ID-nya. Nah, hashtag, untuk penggunaan hashtag untuk kondisi algoritma yang sekarang, itu 10-15 aja. Ya, 10-15 hashtag aja.
Dan hashtag-hashtagnya itu juga tadi sudah cocok sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sama Om Botak tadi ya, tentang dari segi produknya, kemudian dari segi detailnya. Nah, kalau untuk perluasan hashtag, enaknya kan kalau di marketplace itu kan hashtag nama produknya itu pengaruh banget ya, dan itu ada maksimalnya 100. Nah, enaknya di sosial media, teman-teman bisa nyebarin di setiap postingan itu hashtagnya beda-beda. Jadi postingan yang hari ini misalnya sehari 2 ya feed-nya. Yang postingan yang pertama hashtagnya apa, nanti postingan yang kedua hashtagnya apa, postingan ketiga hashtagnya apa, gitu ya. Jadi itu harus beda-beda usahakan supaya nanti pencariannya itu dari orang Sabang sampai Merauke ketika nanti nyari produknya teman-teman, produknya cemilan gitu kan ya, pengen nyemil deh, nemunya nanti Lemonilo lagi gitu ya. Pengennya mie instan nemunya Lemonilo, pengen makan mie ayam misalnya ya gitu kan ya, munculnya nanti Lemonilo gitu. Atau pengen hadiah atau misalnya buat bingkisan nih kayak sekarang kayak bingkisan lebaran, lucu juga ya kalau bingkisannya itu isinya Lemonilo juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi findability itu seberapa bagus sih akun Instagramnya teman-teman isinya adalah berbagai kata kunci tadi. Nah, kalau pertama orang udah ngeh sama teman-teman, kemudian dia searching di Instagram, lalu ketemu deh akunnya. Ya, begitu ketemu sama akunnya, nih, nanti baru beli nggak ya, ini tipu-tipu nggak ya, kan gitu ya, mereka mikir ya. Maka profesionalisme teman-teman tentang desainnya, kemudian testimoni itu perlu banyak banget, testimoni, review, nah itu kita masukin nanti di highlight. Ya, di highlight-nya itu kita dengan rapi, feed-nya juga harus rapi. Nah, baru deh dari sana orang mau, oh iya ya ini kayaknya nggak tipu-tipu nih. Nah, barulah nanti dia klik link kita di bio kan, baru nanti akan terjadi conversion. Seperti itu. Ya, untuk arah akhirnya orang mau transaksi sama kita. Nah, dalam penggunaan akun Instagram, kami pakai 4 jenis nih penggunaannya untuk memperkuat penjualan kita. Tapi teman-teman nanti boleh di 3, di 1, 2, sama 3. Akun Instagram sekarang ada 2 ya modelnya, yang personal sama yang kreator. Nah, teman-teman usahakan harus menggunakan yang kreator. Kenapa? Karena kalau yang kreator itu ada analitiknya ya, ada insight-nya yang bisa kita lihat. Misalnya setiap konten kita itu kita bisa analisa nih, bagus nggak ya kontennya, menarik nggak ya, kemudian hashtag-nya juga bagus nggak ya, mendatangkan traffic nggak, muncul di explore nggak gitu. Jadi goal-nya kita adalah konten kita tuh harus muncul di explore sama muncul di top post. Ya, kemudian kalau kayak di story kita, dari kita posting story itu menghasilkan berapa orang sih yang akhirnya klik link ke bio kita, kemudian misalnya kita lagi ada swipe up, berapa orang sih yang swipe up di konten kita itu, nanti kelihatan tuh di analitiknya ya. Jadi jangan yang pakai akun private ya, yang dikunci-kunci itu, harus akun kreator. Nah, untuk menunjukkan teman-teman, untuk tadi awareness-nya jadi banyak, kita nggak hanya ada di akun online shop aja, tapi kita manfaatkan juga akun personal branding, akun publik, akun online shop, dan akun agency. Nah, akun personal branding, teman-teman harus bisa meng-create personal kita nih ya, bagaimana untuk menjadi, kan gini, kalau di Instagram, mungkin teman-teman silakan tanya sama diri sendiri ya, lebih banyak jualan, lebih banyak nge-follow manusia atau nge-follow toko. Nah, di following-nya kita nih, di Instagram-nya kita. Boleh dong ketik di chat. Teman-teman silakan, lebih banyak nge-follow orang atau nge-follow toko nih. Ayo, ngaku ya, jujur-jujuran nih. Wah. Kita following-nya ya, kita nge-follow orang atau nge-follow toko. Orang, toko. Wah, mana lagi nih? Wah, hampir balance ya. Follow orang dan toko, tapi ada akun IG, orang. Oke, yang isinya toko, good. Nggak ada syaratnya akun kreator sama akun personal ya. Orang dan toko, oke. Coba nanti dianalisa ya, lebih banyak mana nih, akun orang atau akun online shop. Nah, jadi kalau tadi misalnya kita anggap 50-50 lah ya, orang banyaknya ada yang senang lebih orang, ada yang toko aja. Nah, kalau kita jualan di Instagram hanya toko aja, berarti kan kekuatan kita kan cuma satu ya. Sedangkan tadi kita lihat yang komen itu nggak semuanya nge-follow toko kan, ada yang nge-follow orang.
Nah, si orang ini, si business owner-nya ini, pemilik tokonya ini, kita melakukan personal branding. Jadilah orang yang menyenangkan, jadilah orang yang friendly. Nggak perlu harus, aku mau personal branding, aku nggak punya bakat apa deh, aku nggak punya spesifikasi deh, gitu. Nggak masalah kok sebenarnya. Sharing-sharing informasi, nggak mesti informasi itu dari kita, bisa repost-repost, bisa dari repost itu kita create lagi juga bisa. Intinya, jadilah orang yang mau orang lain banyak berteman sama kita. Nah, gitu. Nanti dari akun personal kita ini, di bio-nya, nanti kita masukin tuh akun-akun jualannya kita apa aja. Nanti kita masukin tuh di bio-nya. Lalu di highlight story-nya, juga kita manfaatin rapis itu tuh, nama brand-brand teman-teman. Ya, yang satu jualan Lemonilo, yang satu jualan baju anak, itu oke gitu. Nah, enaknya dari satu akun personal branding, kita bisa pasarin berbagai akun jualannya kita. Gitu kan, karena kan ini miliknya kita ya, personalnya kita nih. Jadi kita kenalin ke teman-teman, halo ini bisnis aku ada ini gitu. Jadi bisa sarana untuk mempromosikan juga. Nah, yang berikutnya adalah akun publik. Jadi akun publik ini ibaratnya kalau di dunia televisi itu adalah kayak ada Metro TV, ada Net TV ya, isinya biasanya spesifik. Kalau kayak Metro TV kan dia cenderung ke berita ya. Kemudian kalau kayak ada Net TV dia cenderungnya ke anak-anak muda nih ya, anak-anak kota lah. Kalau Indosiar misalnya, apa sih Indosiar itu isinya? Sinetron misalnya gitu kan ya, sinetron misalnya gitu. Nah, jadi setiap akun publik ini itu kayak kita ngumpulin kolam, ngumpulin calon customer ya yang spesifik kategorinya. Nah, karena aku jualan baju muslim, jadi aku bikin akun publiknya cerita harian muslimah. Dari sini kita kontennya harus konten-konten yang sifatnya informasi atau sharing-sharing. Kan kalau kayak teman-teman tahu misalnya lambe turah, nah baru gitu ya tuh kan namanya akun publik tuh. Jadi bukan akun online shop, bukan akun orang, tapi akun yang isinya informatif. Dan biasanya memang tematik kan kalau lambe turah kan gosip-gosip ya. Ada akun yang tentang makanan aja, ada akun tentang parenting, ada akun tentang dakwah, ada akun tentang motivasi misalnya. Nah, teman-teman silakan tentukan mau bikin akun publiknya apa, yang mana akun publik ini nanti ujungnya adalah untuk mempromosikan akun jualannya kita. Nanti sesekali di feed-nya atau di story-nya itu nge-review tuh produknya kita. Padahal kita-kita juga gitu, ngerjain kita-kita juga gitu. Karena lebih mudah nyari follower di akun publik teman-teman dibanding akun toko kan, iya nggak sih? Kita juga pribadi lebih seneng follow akun-akun yang bermanfaat kayak gini dibanding akun toko kan gitu. Apalagi kalau akun toko kadang isinya menjenuhkan misalnya cuma katalog-katalog aja ya orang jadi males kan. Akhirnya dia nge-follow kita tapi nggak sering interaksi ke akun kita. Nah, untuk menjaga interaksi itu teman-teman bisa bikin akun publik. Nanti dari akun personal kita promosiin akun jualan, di area akun publik kita promosiin akun jualan gitu. Sehingga itu namanya arahnya funneling tuh. Pintu masuknya tuh dari mana sih trafficnya kita gitu. Nah, ini baru yang akun jualannya ya. Nanti akun jualannya baru teman-teman nanti isi. Ada misalnya apakah akun jualan itu cuma satu? Enggak, bisa macam-macam. Misalnya teman-teman yang satu khusus Lemonilo aja. Misalnya Lemonilo Tasik misalnya ya. Nanti yang satu khusus campur nih. Yang satu campur misalnya kebutuhan ibu rumah tangga nih ya. Ada Lemonilo juga, ada teman-teman jualan baju juga, ada teman-teman jualan mainan anak, itu oke, karena marketnya misalnya di muda nih targetnya. Jadi ada produk, ada akun yang kita spesifik, itu ada khusus Lemonilo, ada akun yang campur-campur. Nanti ada akun lagi, itu bisa lagi boleh. Jadi tidak masalah teman-teman punya akun banyak, yang masalah adalah kegarap nggak? Nah, itu ya kuncinya ya, harus bisa kegarap ya teman-teman ya. Jadi, kenapa sih harus punya akun banyak? Tadi aku bilang bahwa hashtag kata kunci itu kan kita maksimal postingnya cuma 15. Sedangkan dari Sabang sampai Merauke, orang kan beda-beda ya menggunakan kata kunci ya. Menggunakan kata kuncinya beda-beda. Misalnya, kayak jilbab, hijab, kerudung, apalagi himar, ya kan beda-beda. Udah empat macam tuh kata kuncinya yang orang-orang beda. Kalau kita cuma postingnya satu, hashtagnya juga cuma sedikit, kemungkinan untuk ditemukannya juga semakin sedikit. Gitu. Ada Kak Tatik, akun publik ini sifatnya kepentingan sosial ya. Kepentingan sosial, iya bisa dibilang seperti itu. Artinya tidak jualan ya. Tidak, ini akun toko gitu ya, bukan. Tapi akun yang sifatnya informasi. Ada yang kayak tentang khusus lowongan kerja, ada yang misalnya informasi tentang info Bandung, misalnya gitu. Ada yang tentang artis-artis semua, ada yang tentang tema masakan, ada yang tentang lucu-lucu ya. Ada yang tentang khusus kucing aja gitu. Nah, tergantung bisnis teman-teman apa, yuk kita bikin si akun publiknya itu untuk ngumpulin calon customer kita. Nah, agency itu seperti apa? Akun agency itu
biasanya ada akun-akun yang yang sifatnya jasa, bukan online shop, bukan akun personal branding, bukan akun publik nih. Nah, biasanya ini akun agensi ini yang merangkum semua. Jadi misalnya ada manajemen artis, ada manajemen giveaway kayak gitu. Kayak ada jasa pengelolaan akun Instagram, akun kayak punya Event Indonesia, dia ini jasa pengelolaan akun Instagram seperti itu. Nah, itu dikatakan sebagai akun agensi. Kalau teman-teman nggak ngerjain ini ya nggak apa-apa, tapi aku mau kasih tahu bahwa di Instagram itu ada sekitar 4 yang paling umumnya ya, ada juga orang pakai yang hal lain, ada 4 jenis penggunaan akunnya. Nah, akunnya mah sama aja gitu, akunnya mah sama aja, akun kreator semua. Nah, isi kontennya apa sih? Isi konten di akun sosial media kita. Kalau tadi teman-teman udah lihat yang dari Om Botak itu, si judulnya ya harus betul-betul sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan. Lalu di description-nya. Nah, kalau di Instagram ini masuk di caption-nya ya, di caption-nya nih, copyright-nya. Di caption-nya nanti teman-teman bisa masukin fears, needs, sama wants-nya. Rasa takut mereka, kebutuhan, sama keinginannya. Misalnya, kalau kayak Lemonilo, apa sih ketakutan mereka? Takut banget kalau makan mie instan yang merek lain, itu bisa mempengaruhi kesehatan mereka. Ya nggak sih? Karena kan itu bla 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 gitu lah ya, kita nggak usah sebut. Ya, jadi ketakutannya mereka itu adalah nggak bisa makan, kalau makan instan itu ada efek sampingnya sangat buruk sekali. Nah, itu kita cantumkan, tapi tidak boleh menjelekkan merek lain ya, jangan usah sebut merek. Lalu kebutuhannya apa sih? Kebutuhannya misalnya kebutuhan mereka itu bisa sebagai makan ya, selingan makan atau bagian dari menu, atau teman-teman bisa kreasi, kayak kreasi resep-resep ya, itu juga bisa ya. Kreasi resep-resep dari Lemonilo akhirnya jadi makanan apa. Nah, itu juga bisa masuk di caption-nya. Lalu keinginannya apa? Misalnya keinginannya itu dia mau misalnya mau bisa makan mie kapan aja tanpa ada batas. Nah, gitu ya, bisa ada di caption-nya di keinginan. Atau misalnya ayo yang mau berkunjung ke rumah mama jangan lupa bawa bingkisan ya. Nah, itu juga bisa tuh. Itu namanya maksudnya keinginan. Jadi kita kayak mau iming-imingi mereka supaya mereka beli produknya kita. Nah, itu isinya ada di caption-nya, tapi juga bisa dimasukin di gambar. Kan Instagram kan bisa slide ya. Nanti misalnya awalnya kayak tips-tips dulu gitu kan ya. Nanti ujung-ujungnya baru ada promonya di belakang. Nah, si tipsnya itu harus mengandung 1, 2, atau 3 yang isi kontennya ini. Jadi tidak melenceng dari market yang akan kita tuju. Nah, ini ya kalau di Instagram ada name ya yang warna hitamnya, sebelah kiri teman-teman ya, nanti ada yang username yang produsen Inan Hijabannya itu ada username-nya, lalu hashtag. Nah, penggunaan hashtag teman-teman tidak perlu mengikuti apa yang tren, apa yang ini banyak banget gitu. Padahal sebenarnya kita tuh harus menggunakan hashtag yang potensial. Ya, hashtag yang membuat orang mau hashtag yang itu adalah buyer potensial, bukan orang cuci mata. Misalnya kalau orang ngetiknya gamis gitu kan, maka akan keluar berbagai macam gamis ya. Itu orang rata-rata cuma cuci mata. Tapi kalau orang udah niat mau beli, gunakan SEO seperti yang tadi Om Botak bilang. Misalnya kayak ada mereknya, kemudian ada keterangan produknya, kemudian ada detailnya. Nah, itu kita jadikan hashtag teman-teman. Jadi hashtag itu boleh detail, boleh panjang. Walaupun orang yang pakai hashtag tersebut sedikit. Tapi kan faktanya sudah dibongkar sama Om Botak itu bahwa dengan kita keywordnya detail, itu closingnya lebih tinggi. Oke, nah yang sebelah kanan itu adalah Gmaps ya. Jadi teman-teman nanti di Gmaps-nya disetting ya dengan keyword juga. Nah ini hashtagnya 10-15. Nah nanti hashtagnya ada yang umum, ada yang spesifik. Nanti kita akan bahas. Nah kalau teman-teman akunnya tidak akun kreator, maka teman-teman nggak bisa memiliki analisa seperti ini. Jadi dari setiap konten teman-teman di Instagram, teman-teman harus analisa. Berapa sih orang yang ngelihat konten aku yang ini, konten ini laku nggak ya gitu. Jadi bukan hanya dilihat dari jumlah like sama komen, tapi kita lihat muncul nggak sih di explore. Nah kalau dilihat dari sini ya, dari data ini, dari hashtag itu ada orang datang ke konten kita, gara-gara hashtag yang kita cantumkan ada 131 ya, ada 131 kunjungan nih ke konten kita gara-gara dia nemuin di hashtag. Berarti hashtagnya lumayan bagus nih. Tapi kalau di sini kita udah pasang hashtag tapi nggak muncul hashtag di sini hashtag, berarti si hashtag kita memang nggak powerful, nggak kepake nih, nggak ada orang nyari dengan hashtag tersebut. Maka harus kita ganti nanti untuk berikutnya, untuk postingan berikutnya. Yang udah terposting ya udah biarin aja. Nah, begitu juga dengan explore. Muncul nggak ya di explore nih gitu. Jangan sampai udah ngerasa kontennya keren tapi ternyata secara
orang nggak suka sebenarnya kan, yang suka itu kan kita yang bikin ya, tapi kita orang lain suka nggak sih dengan konten kita. Jadi itu kita harus analisa dari sini. Nah, isi hashtag kita bagi 3 ya teman-teman, umum, spesifik, sama khusus. Nah, kalau umum itu mejanya aja ya, meja kerja itu kata kuncinya, kemudian ada meja belajar, meja makan, meja TV. Nah, yang sampai khususnya itu meja makan Jati Jakarta. Nah, jadi teman-teman juga kalau kayak di Lemonilo itu kan orang kalau dengan Lemonilo yang harganya bukan harga yang jutaan ya, kalau ongkirnya jauh kan juga orang malas ya gitu. Jadinya tetap mau orang ongkirnya yang murah yang berada di satu kota misalnya. Maka teman-teman di hashtagnya itu cantumkan juga ya Lemonilo Bandung, Lemonilo Padang, Lemonilo Surabaya gitu. Dimasukin di belakangnya. Teman-teman bisa riset juga, paling sederhana adalah riset di google.co.id. Teman-teman lihat orang kalau searching itu apa ya kata kuncinya, nanti itu bisa kita jadikan hashtag. Oke, jadi 10 ada produk, firwan, bahan baku, jenis kelamin, tempat, fungsi lain, detail, sama, besar atau luas. Nah, kita juga gunakan kata pengganti. Misalnya kayak tadi, ada yang jilbab, ada yang kerudung ya. Jadi kita nggak boleh idealisme dengan jilbab aja semuanya. Harus ada juga kata-kata pengganti lain yang digunakan sama orang di luar sana. Terus tipe, kayak misalnya krim. Nggak semua orang Indonesia ngetik krim itu CREAM. Kan krim gitu ya, harus artinya ya. Ada orang yang ngetiknya misalnya krim, KRIM ya. Ada atau trim gitu kan ya. CRIM ya, itu kan tipe ya sebenarnya. Lalu bahasa daerahnya apa, bahasa asingnya apa. Next, kayak krim sama ceam gitu ya. Misalnya tulisan CREAM-nya itu kan krimnya bahasa asing, kita juga gunakan itu. Jadi hashtag itu teman-teman boleh variatif banget untuk memperbesar kemungkinan orang menemukan kita dari hashtag yang ada di kepalanya mereka gitu. Dari Sabang sampai Merauke kan menggunakan hashtagnya beda-beda. Ya, jadi ini contohnya. Nah, nanti kombinasinya seperti ini, krim sama dengan gel ya, tipenya krim itu cream misalnya. Nah, nanti ini hasil kombinasi hashtagnya. Jadi pertama krim jerawat, keduanya cream yang tipe ya CRIM jerawat, yang benernya adalah CREAM kan gitu ya, CREAM krim jerawat. Kemudian ada juga dari ketakutannya, fear-nya, jerawatan kan krim penghilang jerawat. Lalu kalau yang keinginannya orang pengen putih wajahnya ya, agen krim pemutih wajah Jakarta, pemutih wajah tanpa efek samping misalnya gitu ya, pemutih wajah cepat. Terus ada juga yang fungsi lain. Tadi kan ada fungsi lainnya, itu untuk kado, untuk seserahan gitu. Jadi produk-produk teman-teman, produk kayak Lemonilo juga lucu kayaknya ya, kalau seserahannya dari Lemonilo ya, wah lucu banget ya. Atau kayak bisa jadiin kado, bisa jadiin kayak mereka, kan ada tuh sekarang trennya kayak lulus wisudaan, hadiahnya bukan lagi buket bunga ya, bukan lagi itu bunga ya. Sekarang mah lucu-lucu ya, ada makanan, ada yang kayak permen-permen, coklat-coklat gitu kan ya. Nah, nanti teman-teman coba bikin dari Lemonilo tuh kan lucu banget tuh. Nah, gitu. Oke, Kak, dari aku materinya sekian karena waktunya juga terbatas. Oke, kalau begitu. Terima kasih Terima kasih, untuk Kak Kak Muri atas pemaparan materi yang luar biasa ya. Jadi Instagram itu tidak hanya untuk media kita bersosialisasi, ternyata bisa diolah juga sebagai tempat kita berjualan ya, Kak Nana ya. Betul. Terus teman-teman juga perlu memperhatikan dalam jenis penggunaan akunnya ya. Tadi ada akun untuk personal branding, ada akun publik, ada juga akun shop, dan satu lagi ada akun agensi. Jadi kan sama teman-teman semua. Oke, Mas Mul, sekarang ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu. Pasti udah lihat nih banyak teman-teman yang udah raise hand dan juga meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Jadi mungkin kita bisa mulai dari teman-teman yang sudah raise hand dari awal dulu ya, Mas Mul. Jadi ini adalah sesi Q&A, jadi boleh pertanyaannya diajukan ke Om Botak atau juga ke Kak Muri Handayani ya. Jadi feel free sekali ya, Kak Nana ya. Betul, boleh dinyalakan juga audio dan Oke, ini kameranya. lumayan banyak nih yang raise hand. Kita pilih dulu ya, Kak Nana yang raise hand ya. Ya. Silakan Kakak, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ke Om Botak, boleh juga ke Kak Muri Handayani ya. Halo. Ada tips khusus nggak sih Kak untuk ngurus beberapa akun biar semua kepegang gitu? Oke. Untuk Muri ya pertanyaannya berarti. Langsung aku jawab ya. Boleh, Kalau Kak. teman-teman belum ada karyawan ya untuk membantuin, teman-teman pakai sistemnya udah tabungan konten gitu, udah tabungan konten. Nah,
Kalau di kami biasanya kan kami juga ada megang beberapa akun-akun klien ya. Jadi kita pakai timer, Kak. Jadi kita pakai timer, misalnya jam 10, ting 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 nanti bunyi nih, posting feed 1 semua. Nah, gitu. Kalau akunnya banyak ya, kalau kita juga teman-teman keteteran. Nanti jam 11 misalnya posting story 1, misalnya kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita nabung konten, jadi jangan pas mau posting baru mikir apa ya. Nah, itu kan yang bikin lama ya, sebenarnya bikin nggak produktif. Jadi teman-teman, ayo bangun lebih awal, karena bangun lebih awal itu sehat ya, gitu. Bangun lebih awal, enak banget tuh, masih segar. Nanti teman-teman bikin konten di sana, udah siapin nih, misalnya buat beberapa hari, atau buat 3 hari lah minimal, gitu kan ya. Sehingga nanti teman-teman udah punya schedule, oh hari ini aku mau posting apa, jam berapa. Nah itu yang akan lebih efektif dibanding setiap mau posting baru mikir. Gitu. Itu malah jadi mentok kita rasanya. Gitu Kak sih tipsnya. Oke, berarti harus di-planning dulu ya, konten apa sih yang mau di-post. Jangan nanti waktu mau di-post baru dibuat nih kontennya. Betul. Oke. Selanjutnya, kita geser ke yang lain nih, Mas Mul. Kayaknya udah siap Kak Sri Restiana. Tadi juga sudah bertanya di kolom chat, terus sekarang udah menyalakan kamera nih. Silakan Kak Sri Restiana, jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, Silakan, ini ada pertanyaan dari Gardina Umar, dari Kak Gardina Umar. Assalamualaikum Kak Muri, ingin tanya ya. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan Instagram Ads? Apakah seefektif itu? Pertanyaan yang kedua, saat kita search hashtag kan suka ada postingannya top and recent ya. Apa sih faktor-faktor agar bisa masuk ke bagian yang top ya Kak? Makasih. Silahkan Kak Muri. Oke, waalaikumsalam. Instagram Ads apakah seefektif itu? Iya, sangat efektif jika kita iklannya benar. Nah, gitu ya. Kan kalau di marketplace juga ada iklan ya. Kalau kita setting iklannya benar, ada ilmunya. Sama mau organik, mau ads, kalau kita nggak ngerti ilmunya, zong juga. Nah, jangan sampai udah mah kita ads, modal duit percepatan ya, nanti zong. Makanya dimulai dari yang organik dulu aja. Kita biasanya gini, kalau aku mau ads nih, aku pasang dulu yang organik nih, nanti responnya bagaimana. Dari berbagai konten-konten organik itu, kan kita bisa lihat dari insight-nya, mana nih yang paling bagus insight-nya, mana yang paling memancing orang untuk komen, misalnya, mana yang bisa menghasilkan chat lebih banyak. Nah, dari situ baru nanti kita ads. Jadi, ads itu kalau kita udah menemukan winning campaign, iklan yang terbaiknya, baru nanti kita up gitu kan ya, kita boosting gitu lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau kita dari ads itu kita bikin iklannya juga masih coba-coba, si copywriting-nya, si desainnya, kemudian setting audience-nya itu pun salah, nah itu juga bisa zong. Tapi kalau keilmuan ads-nya kita sudah mantep gitu kan ya, setting audience-nya, setting gambar atau videonya, copywriting-nya udah oke, kemudian untuk settingan-settingan lainnya udah oke, itu banyak banget yang orang bisa dari ads itu bisa jadi jutawan lah ibaratnya gitu. Tapi banyak juga yang boncos. Jadi yang menyebabkan boncos itu bukan karena si ads-nya, tapi karena konten iklannya kita dan settingannya kita itu yang sangat mempengaruhi. Ya. Nah, lalu yang kedua, saat search hashtag kan suka ada postingan top and recent. Apa sih faktor-faktor yang bisa bagian top? Nah, tadi yang bagian top itu adalah konten yang ketika dicari dengan hashtagnya misalnya grosir Lemonilo Bandung misalnya gitu ya. Nah, dia ada tuh di top tuh. Apa yang menyebabkan top? Yang menyebabkan adalah engagement, yaitu interaksinya. Nah, interaksinya itu ada like, comment, share, save, sama view. Kalau view itu kalau video ya, plus waktu. Jadi kalau ada orang yang nge-like kontennya kita, tapi besoknya itu nilainya kecil banget. Tapi begitu kita posting, dan yang paling bagus itu adalah 60 menit pertama. Jadi di 60 menit pertama, ketika ada yang like, ada yang komen, ada yang save, itu nilainya tinggi banget. Sehingga dianggap nilai engagement-nya bagus. Maka dia diprioritaskan untuk muncul di top post. Jadi kekuatan waktunya itu ngaruh banget. Nah, makanya kalau teman-teman masih akun-akun baru nih, kan punya akun jualan. Nah, begitu posting, nanti pakai akun kita, akun mama, akun adik, akun suami, akun teman, itu bantuin like ya, gitu. Itu di 60 menit pertama. Itu lumayan buat nge-boosting, nilai engagement-nya. Berarti untuk bantu mancing sih, untuk bantu mancing, kan lumayan. Jadi, secara penilaian engagement-nya itu bagus di 60 menit pertama. Sehingga itu yang menentukan konten kita masuk di top post atau tidak. Gitu. Kalau di recent kan yang terbaru ya, nah kalau yang di recent itu kan kalau emang kompetitor kita menggunakan hashtag yang sama, sekian detik itu udah tenggelam. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Muri untuk Ya, jawaban. sama-sama.
Semoga menjawab ya, Gardina. Oke, kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayak masih cukup untuk 2 pertanyaan nih, mengingat teman-teman nanyanya, wah panjang sekali. Itu pertanyaan yang berbobot dan sangat berat juga ya Kak Nana. Kayak dari tadi aku bacain kayak lumayan nih. Satu pertanyaan mengandung bisa 3-5 poin. Sama kalau yang berat-berat, depannya kasih tanda Kamuri ya. Langsung dioper ke Kamuri. Ya. Oke, silakan Kak Nana. Kak Nana sekarang yang pilih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Diana Dewi untuk Kak Muri. Assalamualaikum Kak Muri, izin bertanya. Kan saya ingin sekali punya usaha jualan baju, tapi bingung nih cara distributor atau produsen yang terpercaya. Karena di Instagram banyak nih yang jual grosiran, tapi kok sama sekali tidak ada yang komen atau bertanya tentang produk mereka. Tapi akun tersebut selalu posting barangnya tiap hari. Nah, apakah akun seperti itu amanah, Kak? Bagaimana cara mencari produsen yang amanah? Banyak ya. Silakan postingnya setiap hari tapi nggak ada yang komen ya. Nah itu memang jadi kalau di kami menamakan bukan mengkategorikan akun itu ada akun yang mati, ada akun mati, akun sakit ya, akun sehat lah ibaratnya gitu ya. Nah akun yang mati ini kita harus ada treatment yang khusus. Memang posting aja belum tidak bisa menjamin kita bisa ada penjualan ya kan. Nah tadi dioptimasikan tuh SEO-nya, pasang hashtag-nya udah benar atau belum. Terus lakukan kerjasama dengan akun lain. Misalnya paling murah organik adalah kayak live bareng. Misalnya nanti Lemonilo live sama Om Botak. Nah, itu kan juga sama-sama mendatangkan traffic kan. Teman-teman dari akun, makanya bikin akunnya jangan cuma akun toko aja. Itulah fungsinya ada akun publik. Di akun publik kan lebih gampang kan interaksinya, engagement dan sebagainya. Lalu nanti bikinlah giveaway di akun publiknya tadi untuk mengarahkan mereka berkunjung ke akun jualan kita. Nah, itu salah satu cara untuk menaikkan gitu ya, ngebantu untuk ada engagement. Kemudian kekuatan dari konten. Ujung-ujungnya kalau kita hanya posting katalog aja, ya orang juga bosan ya untuk nge-like sama komen postingan kita. Nah, bikin konten-konten yang memancing untuk engagement. Misalnya kayak ada tebak-tebakan, lalu kayak ada kuis-kuis ringannya, nanti itu ada hadiah-hadiah kecil lah. Misalnya bisa dapat produk kita, ataupun bisa dapat sampel produk, atau bisa dapat voucher belanja, dan sebagainya. Kolaborasi juga dengan akun IG orang lain. Misalnya kalau bikin giveaway kita, nanti kita arahin trafficnya ke dia bikin giveaway di sana, arahin trafficnya ke kita. Itu salah satu cara untuk mancing engagement. Banyak cara sebenarnya, tapi susah dijelasin semua. Kamuri, kalau misalnya nih orang-orang banyak yang misalnya pengen jadi reseller gitu. Jadi misalnya dia pengen ngambil barang di toko, di produsen. Tapi gimana waktu kita menemukan Instagramnya, tapi Instagramnya itu mati gitu. Maksudnya dia post tapi jarang ada yang komen, nggak ada yang komen. Jadi ya udah Instagramnya hanya untuk posting. Apakah online shop tersebut tuh amanah gitu? Gimana sih akhirnya kita bisa menentukan bahwa ini online shopnya terpercaya kok? Oke. Teman-teman bisa lihat juga dari story-nya. Biasanya kan kalau akun-akunnya itu suka posting behind the scene-nya ya, bisa behind the scene-nya. Atau bisa lihat ini, kan kalau di Instagram tuh sekarang kalau kita udah pernah ganti nama akun, itu kita bisa lacak. Ya, teman-teman aku lupa settingannya. Pokoknya nanti tinggal di info akun ya, kita buka akun orang lain, lalu kita klik titik tiganya, akan muncul tuh info akun tersebut. Kalau akun itu udah sering gonta-ganti nama, itu cenderung dengan akun palsu. Jadi kalau akun penipuan itu misalnya dia udah ganti nih namanya apa shop gitu kan ya, udah ada korban, dia langsung ganti akunnya. Isinya langsung dihapus semua, diisi lagi sama dia, ganti nama akunnya. Lalu nanti cari korban lagi, udah selesai kayak gitu, dihapus lagi kontennya, diganti lagi akunnya kayak gitu. Jadi ada yang nggak dihapus kontennya, tapi dia diganti namanya aja. Karena kan kalau udah diganti namanya udah harus di-tracking kan, gitu. Nah itu bisa juga salah satu cara untuk mengindikasi bahwa dia adalah akun penipuan. Nah penipuan di Instagram itu nggak cuma akun organik, itu udah mulai pakai iklan berbayar. Temen aku udah kena, dia beli tas harga 7 juta, itu dari sponsor. Kan kalau kita sebagai orang normal ya ngebayangin, oh sponsor nih, kan berarti orang brand yang bagus nih ya, modal loh dia sama iklannya. Ternyata itu penipuan. Gitu. Jadi penipuan juga sampai modal sekarang. Jadi makanya salah satu trackingnya adalah tadi ya dengan kita ngecek akunnya. Nah yang kedua adalah dengan rekeningnya. Jadi dari rekeningnya itu biasanya kita teman-teman cari dulu di Google. Tinggal di Google. Nanti kalau udah ada banyak yang melaporkan, ini kan akun penipuan ya. Oke.
Terima kasih Kak Muri, dan ada cara baru nih, kamu bisa ngelihat dari nomor telepon. Jadi kita bisa download aplikasi, nanti teman-teman bisa masukin nomor teleponnya, nanti kelihatan di situ nomor teleponnya itu di save sama orang-orang tuh namanya apa. Kan terus nipu, akun bodong, itu biasanya bisa kelihatan. Jadi tadi yang saran dari Kak Muri bisa dipraktikkan ya untuk teman-teman yang kayaknya ragu gitu mau berbelanja online atau mencari produsen di Instagram. Oke.